D. Tanggapan terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Bahwa berdasarkan pemeriksaan seluruh saksi dan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai pembangunan pengelolaan tebing sungai Ida Nagao yang dikelola UPT Pengelolaan Irigasi Nias pada Dinas Sumber Daya Air tahun anggaran 22 serta diikuti keterangan saksi mahkota dan terdakwa di persidangan. Bahwa terdakwa juga telah menghadirkan saksi yang meringankan yang mana keterangan yang diberikan di bawah sumpah mengenai peristiwa yang terjadi terhadap pembangunan penguatan tebing sungai Ida Nagao. Bahwa seluruh keterangan dari pemeriksaan pokok perkara di atas telah didapat suatu kesimpulan yang menerangkan pembangunan penguatan sungai Ida Nagao telah sesuai dengan kontrak mengikuti masa pemeliharaan selama 180 hari. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan menerangkan telah terjadi kerusakan dan pembangunan penguatan tebing sungai Ida Nagao. Adapun para saksi mengatakan keseluruhan tersebut terjadi akibat bencana alam banjir. Bahwa ahli teknik Insinyur Victor Gangga Sinaga menerangkan volume pembangunan penguatan tebing sungai Ida Nagao telah sesuai dengan volume bangunan sebagaimana tersirat dalam surat perjanjian kontrak harga satuan nomor 602.1/PI/N/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal penguatan tebing sungai Ida Nagao dengan penyedia jasa CP Gapura atau terdakwa. Bahwa ahli teknik menerangkan kerusakan bangunan bukan dikarenakan kelalaian CP Gapura, melainkan karena adanya kesalahan PPTK dalam merancang kebutuhan bangunan pada penguatan tebing sungai Ida Nagao. Bahwa dikarenakan adanya salah dalam perancangan bangunan, di mana perencanaan merupakan bagian dari kewenangan kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini dinas selaku user atau pemilik, dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Bahwa ahli teknik mempertegas bahwa rancangan kerangka acuan kerja atau KA tidak sesuai dengan standar karena tidak memperhatikan kondisi lapangan dan volume air sehingga dapat mempengaruhi bangunan penguatan tebing sungai di kemudian hari. Bahwa terhadap perhitungan atau audit yang dilakukan ahli akuntan publik Binsar Sirait MMCA dan Mangasas Marbun AKCA dari Kantor Akuntan Publik Ripka Areta telah bertentangan dengan penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, yaitu yang dimaksud dengan jasa asuransi adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atau atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Penjelasannya huruf A. Yang dimaksud dengan jasa audit atau informasi keuangan historis adalah perikatan asuransi yang ditetapkan atau informasi keuangan histori yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai dan kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut. Dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan. Bahwa ahli akuntan publik telah salah dan keliru melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada fisik bangunan penguatan tebing sungai Ida Nagao yang dikelola UPT Pengelolaan Irigasi Nias pada Dinas Sumber Daya Air tahun 2022. Dikarenakan kewenangan akuntan publik sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik hanya dapat melakukan jasa audit histori keuangan. Bahwa sedangkan penetapan kerugian keuangan negara pada dasarnya hanya diberikan hak pada lembaga pemerintah, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana amanat A. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. B. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. C. Poin 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Inspektorat suatu kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. D. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 776 K garis miring P Sus garis miring 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang kewenangan penetapan kerugian keuangan negara yang memiliki kewenangan adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Sejalan dengan hal tersebut, putusan Pengadilan Negeri Sidigalang nomor 5 garis miring Pit garis miring Prak garis miring 2023 garis miring PM Sidigalang tanggal 15 Desember 2023 tentang kesalahan penetapan tersangka atas perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli teknik Insinyur Victor Gangga Sinaga MEG SC dan ahli akuntan publik Binsar Sirait MM CA dan Manga Samarbun AK CA karena perhitungan kerugian keuangan negara yang menjadi acuan kejaksaan bukanlah merupakan sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum. Selanjutnya dilanjutkan. Siap, Yang Mulia. Bantahan terhadap tuduhan kecurangan kepada CP Gapura, terdakwa Sri Kurniawati Jega. Majelis Hakim yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung yang kami hormati, untuk poin ini kami anggap dibacakan. Bantahan terhadap perhitungan kerugian negara akuntan publik Ripka Areta dan keterangan ahli. Majelis Hakim yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa pada dasarnya kami membantah dan menolak dengan tegas seluruh perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli teknis atau konstruksi Insinyur Victor Gangga Sinaga Magister Eng SC dan ahli akuntan publik Binsar Sirait dan Mangasa Marbun, dikarenakan seluruh perhitungan tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak harga satuan nomor sebagaimana dalam pledoi ini, bahwa perhitungan kerugian negara tersebut juga tidak didasari dengan data pembanding pembelian satuan harga yang dilakukan CP Gapura terhadap mobilisasi dan fabrikasi terhadap pembangunan proyek penguatan Sungai Idanogawo. Untuk selanjutnya kami anggap dibacakan. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 65 ayat ke-1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi menyatakan, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Ketentuan tentang pertanggungjawaban ini dikuatkan pada bunyi pasal 65 ayat ke-4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi menyatakan, ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi, sehingga telah sesuai dengan perjanjian kontrak harga satuan nomor 602 dan selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana kontrak dalam hal pelaksanaan proyek ini. Selanjutnya kami anggap dibacakan. Bahwa untuk itu telah dikuatkan dengan adanya pernyataan ahli teknik konstruksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mencabut semua BAP ahli terkait redaksi penulisan kerugian keuangan negara menjadi potensi kerugian negara, sehingga ini merupakan penegasan seluruh bukti pemeriksaan keterangan ahli dan bukti surat laporan hasil pemeriksaan fisik nomor sebagaimana yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 November perihal laporan hasil pemeriksaan perkuatan tebing Idanogawo tahun anggaran 2022 hanya melakukan perhitungan potensi kerugian negara akibat roboh atau rusaknya proyek penguatan tebing Sungai Idanogawo, bukanlah suatu penetapan kerugian keuangan negara. Bahwa sedangkan ahli akuntan publik Binsar Sirait dan Mangasa Marbun dalam pernyataannya sebagaimana dalam laporan akuntan publik atas perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 19 Februari 2024, akuntan publik tidak memiliki kewenangan melakukan perhitungan kerugian negara melainkan menyerahkan keseluruhannya kepada majelis hakim. Sehingga atas tuduhan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah berdasarkan hukum. Hal ini diperkuat dalam bukti laporan akuntan independen atas perhitungan kerugian negara sebagaimana dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti surat nomor sekian-sekian pada tanggal 19 Februari 2024 dari tim auditor Kantor Akuntan Publik Ripka Areta dan rekan alinea kedua dengan redaksi sebagai berikut.
Kami meyakini bahwa yang menentukan terjadi tidaknya suatu perbuatan penyimpangan keuangan atau melawan hukum adalah hakim di pengadilan. Oleh karena itu, kami hanya menyatakan dugaan kerugian keuangan negara. Bahwa atas kekeliruan dan perhitungan kerugian keuangan negara ini telah mengesampingkan lembaga pemerintah yang berwenang oleh undang-undang untuk menetapkan kerugian keuangan negara. Bahwa lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur pasal 10 ayat ke-1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menentukan sebagaimana dalam pledoi ini BPK dan atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN, garing BUMD dan lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Bahwa hal senada juga telah dikuatkan dengan surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 4 tahun 2006 poin ke-6 tentang sebagai pedoman pelaksanaan teknis bagi pengadilan yang menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. Sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar ada kerugian keuangan negara. Bahwa sedangkan lembaga swasta akuntan publik dapat melakukan audit, akan hasil audit atau perhitungan tersebut harus dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana bunyi pasal 6 ayat ke-4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata kerugian keuangan negara sebagaimana didakwakan kepada terdakwa Sri Kurniawati Jega tidaklah tepat mengingat perbuatan Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dan akuntan publik Ripka Areta adalah suatu pelanggaran hukum yang sengaja untuk menjolimi terdakwa Sri Kurniawati Jega. Bahwa atas ketidakmampuan jaksa penuntut umum dalam membuktikan penetapan kerugian keuangan negara, maka Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Medan sangat beralasan hukum surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. G. Alasan yuridis terhadap pelanggaran pasal yang diterapkan dalam menuntut terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kami akan bacakan pada poin-poin intinya saja. Bahwa oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap dakwaan primer, maka kami akan melakukan analisa pada dakwaan yang dituangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Dakwaan subsidiar. Perbuatan menyatakan terdakwa Sri Kurniawati Jega terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. A. Unsur setiap orang. B. Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya. D. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 1. Unsur setiap orang. Kami anggap dibacakan. 2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi. Pada kesimpulannya kami berdasarkan fakta di atas menimbulkan keyakinan kami sebagai penasihat hukum terdakwa bahwa unsur ketiga tidak terbukti secara sah menurut hukum. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Kami anggap dibacakan terhadap dalil-dalilnya bahwa dari penjelasan di atas yang bersumber dari keterangan para saksi yang hadir di depan persidangan berdasarkan fakta menimbulkan keyakinan kami sebagai penasihat hukum terdakwa Sri Kurniawati Jega bahwa unsur ketiga belum dapat terbukti secara hukum ada penyalahgunaan kewenangan atas proyek pembangunan penguatan tebing Ida Nogawo.
4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa penasihat hukum terdakwa menilai apakah terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan terpenuhinya anasir unsur kerugian negara sebagai tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Ini menjadi penting untuk diperhatikan karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU angka Romawi 14 tahun 2016 pasal 2 ayat ke-1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor berubah dari yang sebelumnya dipandang sebagai delik formil berubah kemudian menjadi delik material. Dalam kurung fit pertimbangan 3.10.6 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 berubahnya pasal 2 ayat ke-1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dari delik formil menjadi delik material. Berimplikasi hukum pada pemahaman yang penilaiannya tetap kapan tindak pidana sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut telah dilakukan. Dalam delik formil dan delik yang menitik beratkan pada tindakan, sedangkan delik material delik yang menitik beratkan pada akibat. Artinya dalam delik material suatu tindakan atau perbuatan secara hukum dipandang telah selesai dilakukan dapat dinilai suatu tindakan atau perbuatan pidana apabila akibat yang dilarang untuk menimbulkan dari perbuatan tersebut benar-benar sudah terjadi. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 kerugian keuangan negara adalah delik material, yaitu perbuatan yang dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual. Dengan demikian, ketika seseorang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana diancam dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, penyidik ataupun penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa dari hasil penyidikan dan atau penuntutan yang telah diperoleh dan dikumpulkan bukti yang menyatakan benar adanya kerugian keuangan negara yang nyata. Perihal bukti yang dipandang cukup untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara tersebut adalah laporan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan pada hasil rapat Kamar Pidana pada angka 6 menyebutkan bahwa instansi yang berwenang ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sejalan dengan beberapa ketentuan hukum terdapat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang BPK menyebutkan bahwa BPK untuk menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara. Laporan BPK dinyatakan adanya kerugian negara menjadi dasar penyidikan yang dapat dilakukan oleh pejabat penyidik. Hal tersebut secara tegas disebutkan pada pasal 8 ayat ketiga dan ayat 4 Undang-Undang BPK menyatakan apabila pemeriksaan di unsur terdapat ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana. Laporan BPK sebagaimana dimaksud ayat ketiga dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penasihat hukum menilai alat bukti dan fakta persidangan yang telah diajukan jaksa penuntut umum tidak memiliki justifikasi hukum karena tidak terdapatnya alat bukti berupa laporan hasil BPK yang dijadikan dasar penuntut umum menentukan bahwa benar atau tidaknya terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Bahwa bukti surat berupa laporan akuntan publik independen atas perhitungan kerugian keuangan negara nomor sebagaimana terlampir tanggal 19 Februari 2024 dari tim auditor kantor akuntan publik Ripka Areta dan rekan merupakan dokumen hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Penasihat hukum terdakwa berpandangan bahwa bukti tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti yang cukup untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Hal pertama yang mendasar penilaian tersebut ialah karena sebagai surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Bahwa laporan BPK adalah alat bukti yang harus dan ada untuk membuktikan adanya kerugian negara. Apabila laporan BPK yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara tersebut tidak ada, maka secara hukum tidak dapat dikatakan cukup bukti untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan tidak adanya alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya anasir kerugian
negara sebagai bukti telah selesainya tindak pidana sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat ke-1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Penasihat hukum berpandangan bahwa dakwaan dan tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa Sri Kurniawati Jega tidak memiliki justifikasi hukum. Bahwa dari penjelasan di atas siap yang mulia. Iya, Pak Jaksa. Siap. Poin penutup, Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa berdasarkan semua alasan yang telah diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa Sri Kurniawati Jega tersebut di atas, maka demi kebenaran dan keadilan, kiranya Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan kami penasihat hukum, dan kami memohonkan agar Ketua dan Majelis Hakim yang mulia agar memberikan putusan amar yang berbunyi sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Sri Kurniawati Jega tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa Sri Kurniawati Jega oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa Sri Kurniawati Jega dari tahanan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa. 4. Menetapkan uang sejumlah Rp422.692.000 uang yang telah disita kejaksaan dari terdakwa dengan penetapan sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor sebagaimana pada pledoi ini pada tanggal 8 Januari 2024 dan uang yang telah dititipkan terdakwa sebesar 200 juta melalui rekening penerimaan RPL 007 ke jari GST 006596 sesuai berita acara penitipan tanggal 1 Oktober 2024 untuk dikembalikan kepada terdakwa. Menyatakan barang bukti berupa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak. 6. Membebankan biaya perkara pada negara. Bahwa sebelum kami mengakhiri pledoi ini, maka izinkan kami penasihat hukum mengungkapkan ungkapan dari Cicero. Bahwa apabila terdapat keraguan-raguan dalam menilai kesalahan terdakwa, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Demikian nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan dan terima kasih kami ucapkan kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat serta hadirin sidang yang kami hormati, yang telah mendengarkan pembacaan nota pledoi dari kami penasihat hukum. Medan 20 Oktober 2024. Hormat terdakwa Sri Kurniawati Jega, kuasanya Aryaksana Bancin ditandatangani, Andre Sidaputar SH ditandatangani, Kasah di Praja Capah ditandatangani. Kemudian yang mulia, pada satu kesatuan ini kami juga melampirkan LHP BPK, kemudian surat-surat keterangan yang menerangkan adanya kejadian banjir, serta foto-foto di sosial media bagaimana gambaran terjadinya bencana pada 17 September 2023. Soft copy-nya kami kirimkan melalui Pak Panitera yang mulia.